Indonesia darurat literasi, anak-anak jadi sasaran korban industri. Di tengah zaman digital seperti sekarang, banyak anak-anak usia dini lebih akrab dengan handphone daripada buku. Mereka lebih sering menatap layar daripada membuka halaman cerita. Bayangkan generasi kita di tahun 2045 ketika Indonesia menargetkan menjadi generasi emas seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apa jadinya jika anak-anak kita lupa cara membaca dan lebih hafal konten TikTok daripada cerita rakyat kita sendiri? Hari ini, Ucok, Aini, Desi, Rara, Siti, dan Ismi pergi bersama ibu guru ke tempat yang sangat spesial, perpustakaan. Tempat di mana mereka bisa belajar, bermain, dan bertemu dengan cerita-cerita seru tentang banyak hal, seperti budaya, hewan, warna, dan masih banyak lagi. Setelah tiba di perpustakaan, anak-anak tampak antusias memilih berbagai macam buku yang menarik. Dengan penuh semangat, mereka mulai membaca dan belajar bersama ibu guru dalam suasana yang hangat dan menyenangkan. Suara bisik-bisik kecil dan tawa ringan menambah kehangatan momen tersebut, mencerminkan semangat belajar yang tinggi di tengah tumpukan buku pengetahuan. Yang mana, nak? Oh, ini namanya dunia. Kalau bahasa kerennya namanya globo. Coba dihapus. Kenapa tapi bisa putar-putar? Iya, bisa diputar-putar. Jadi nanti abang bisa lihat, oh Indonesia di mana. Satu isu yang nyata di sekitar kita, satu krisis yang perlahan namun nyata. Darurat literasi. Banyak anak Indonesia bisa membaca, tapi tidak mau membaca. Budaya literasi belum tumbuh kuat di rumah, sekolah, atau masyarakat. Padahal membaca bukan sekedar keterampilan, tapi kebiasaan penting yang membentuk cara berpikir, berempati, dan bermimpi. Apa bahaya jika anak tidak gemar membaca? Anak yang tidak gemar membaca akan sulit memahami informasi, lemah dalam komunikasi, dan cenderung pasif. Tanpa budaya literasi, anak-anak akan lebih mudah terpengaruh hoaks, tidak mampu berpikir kritis, dan kehilangan peluang untuk berkembang. Tapi ini bisa kita ubah lewat satu langkah sederhana, menumbuhkan minat baca sejak dini. Diketahui bahwa perpustakaan sebagai pusat literasi anak. Perpustakaan adalah jantung budaya literasi, tempat di mana anak-anak bisa membaca, bermain, belajar, dan berimajinasi. Ini bukan hanya tempat buku ditaruh, tapi tempat minat baca ditumbuhkan. Anak bisa bebas memilih bacaan, mendengarkan dongeng, atau ikut aktivitas kreatif. Saat mereka senang berada di perpustakaan, membaca akan menjadi kebiasaan, bukan paksaan.
Budaya literasi tidak akan tumbuh tanpa dukungan semua pihak. Orang tua bisa mulai dari rumah, membaca cerita sebelum tidur, mengajak anak ke perpustakaan setiap minggu. Guru bisa membuat aktivitas membaca lebih menyenangkan di kelas. Masyarakat bisa membentuk pojok baca, taman baca, hingga lomba-lomba literasi. Ingat, anak yang terbiasa membaca akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan cerdas. Banyak kali bukunya. Emang bisa bacanya semua? Bisa, kan aku suka membaca. Waktu pun terasa berlalu begitu cepat. Tanpa disadari, hari mulai beranjak siang. Ucok, Aini, Desi, Rara, Siti, dan Ismi harus segera makan siang dan pulang. Dengan senyum ceria dan kepala penuh cerita, mereka meninggalkan perpustakaan sambil membawa pengalaman baru yang menyenangkan. Hari ini mereka belajar bahwa membaca bukan hanya tentang huruf dan kata, tapi tentang menjelajah dunia tanpa batas. Kami anak bangsa suka membaca. Anak-anak usia dini adalah benih masa depan. Apa yang mereka baca hari ini akan membentuk cara mereka berpikir dan bermimpi di masa depan. Tapi sayangnya, hari ini buku kalah menarik dibandingkan layar handphone. Anak-anak lebih mengenal karakter game daripada tokoh-tokoh budaya mereka sendiri. Kita tidak bisa hanya berharap mereka tumbuh jadi generasi emas pada tahun 2045. Tanpa memberi mereka bahan bakar untuk berpikir, berimajinasi, dan mencintai jati diri bangsa. Mari mulai dari hal sederhana. Temani mereka membaca, ajak mereka ke perpustakaan, kenalkan mereka pada cerita, bukan hanya video pendek yang cepat hilang dari ingatan. Karena satu buku bisa menyalakan 1000 harapan. Ayo membaca, ayo mencintai budaya Mandailing. Diselenggarakan oleh Perpustakaan Kabupaten Mandailing Natal.